Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Suyudi. Dulu waktu saya masih kerja dipanggilnya Andi AS, tapi setelah saya pensiun saya dipanggil Pak AAS. Saya pensiunan PT Krakatau Steel tahun 2018 bulan Desember, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pada kesempatan pagi ini di channel Pak AAS, saya ingin sharing tentang bagaimana seorang karyawan yang berpuluh-puluh tahun jadi seorang karyawan berubah menjadi seorang pengusaha. Lihat sekarang saya menjadi seorang pemilik ayam bakar Pak AAS. Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang karyawan dan menjadi seorang pengusaha itu mempunyai perbedaan yang sangat besar sekali. Butuh persiapan. Dulu waktu menjadi seorang karyawan, kita butuh persiapan kurang lebih 15 tahun untuk menjadi seorang karyawan seperti sekarang, seperti pada saat saya sebelum pensiun kemarin 2 tahun yang lalu. Untuk jadi seorang karyawan kita lulus SD dibutuhkan waktu 6 tahun, kemudian SMP 9 tahun, SLA kemudian 9 tahun, itu udah 12 tahun. Seandainya kita kuliah paling cepat 3 tahun, jadi 15 tahun. Selama 15 tahun kita dididik untuk menjadi seorang karyawan. Cita-citanya menjadi karyawan, itu Bapak Ibu. Nah, selama 30 tahun saya bekerja, itu habit saya, pikiran saya di-drill terus, di-brainwash untuk menjadi seorang karyawan, bekerja sesuai dengan job desk, aturan, bertanggung jawab kepada atasan. Setiap hari kita harus melapor bekerja hasil kerja kita. Kemudian kita mempunyai penghasilan yang sudah ditakar tiap bulannya. Ya, kenaikan gaji segala macam juga ada dijatah. Rata-rata setahun ya 10%. Kalau mau lebih ya harus ada effort khusus supaya kita bisa naik lebih dari 10%. Kemudian untuk karir di pekerjaan itu juga butuh effort khusus, ya, karena dalam suatu kelompok kerja manajer itu cuma 1, atau kandidatnya ada 5 contohnya, dan 5-nya itu adalah teman-teman kita semuanya, sahabat kita, teman kita yang biasa kita ngopi bareng, makan bareng, harus disingkirkan sehingga kita bisa menjadi seorang manajer yang dibutuhkan 1 orang, bersaing ketat dengan mereka. Tapi Bapak Ibu, untuk jadi seorang pengusaha tidak bisa langsung membalikkan tangan, butuh proses juga Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Menjadi seorang pengusaha butuh proses karena seorang pengusaha itu tidak ada yang ngatur. Semua tergantung diri kita masing-masing. Mau maju mau tidak, usaha kita tergantung dari diri kita. Beda dulu pada saat kita kerja. Yang penting kita bekerja sesuai dengan job desk. Setelah itu perusahaannya untung dan rugi ya bukan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Yang penting kita sudah bertanggung jawab pada job desk yang diberikan kepada kita. Jadi kalau jadi pengusaha enggak, maju mundurnya usaha kita tergantung dari kita. Pertama itu. Jadi
kalau kita mau jadi pengusaha, yang pertama adalah kita mau tujuan itu apa sih? Tujuan atau cita-cita. Jadi kita mau jadi seorang pengusaha, cita-citanya apa? Tujuan utamanya itu apa, Bapak Ibu? Ya. Karena tujuan inilah yang menentukan usaha kita mau jalan atau mau berhenti. Karena apa? Kalau kita jadi pengusaha banyak sekali kendalanya, Bapak Ibu. Ya. Banyak sekali kendalanya. Setelah kita punya tujuannya menjalankan usaha ini, yang kedua kita harus mau bekerja keras. Bekerja keras di atas rata-rata, Bapak Ibu. Kita harus berani tidurnya kurang. Saya cerita sedikit tentang pada awal saya membangun usaha ayam bakar Paas tahun 2011 dulu dimulainya, kurang lebih 9 tahun sebelum saya pensiun. Itu rata-rata tidur cuma 4 jam sehari. Ya. Bangun pagi, sholat subuh, habis itu langsung ke pasar belanja, pulang dari pasar berangkat kantor, ya, berangkat kantor, pulang jam 4:30, langsung tidak pulang ke rumah tapi langsung nungguin tempat usaha saya sampai kurang lebih jam 10 malam, tutup warung, beres-beres, kurang lebih sampai jam 11 malam. Begitu sampai rumah tidak langsung tidur, kita bikin laporan dulu, pengeluaran, pemasukan, bagi-bagi uang, siapin belanja buat besok. Kurang lebih selesai jam setengah 1 dan 12. Itu baru kita menuju tempat tidur. Subuh jam 4 kita udah bangun lagi. Itu Bapak Ibu, terus seperti itu terus. Jadi kalau kita menjadi seorang pengusaha harus berani kurang tidur, mau bekerja keras, berani kurang tidur, seperti itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu kalau kita mau jadi pengusaha? Yang ketiga, kita harus berani rugi. Kita jangan pengennya untung aja, pasti seorang pengusaha akan mengalami kerugian, pasti itu akan mengalami kerugian. Yang penting adalah bukan ruginya, yang penting kita bangkit lagi setelah kita mengalami kerugian, keterpurukan, Bapak Ibu. Karena siklusnya usaha baru itu 3 bulan sampai 4 bulan. Bulan pertama omset kita akan naik tinggi sekali biasanya, karena orang pada penasaran. Kemudian turun lagi, turun sampai bulan keempat. Nah setelah bulan keempat, itulah keputusannya. Mau berhenti atau mau terus. Kalau tujuan kita lemah sekali, cita-cita kita membangun usahanya lemah, maka kita akan berhenti Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya tujuan yang bagus, tujuan yang kuat, saya mau usaha pengen naik haji contohnya, saya pengen bangun usaha pengen beli mobil atau apa saja, maka kita akan bangkit lagi Bapak Ibu. Bangkit lagi untuk mencapai cita-cita kita Bapak Ibu. Jadi menjadi seorang pengusaha harus berani rugi Bapak Ibu, jangan pengen untungnya aja. Kalau kita udah rugi, bangkit, kita akan tahu ternyata setelah rugi pasti akan menjadi ada sebuah keuntungannya. Itu Bapak Ibu yang keempat. Yang kelima ya bekerja keras di atas rata-rata. Seperti tadi saya bilang di depan bahwa harus berani kurang tidur. Kenapa seperti itu? Ya karena ini usaha kita. Semua tergantung dari kita, mau maju mau tidak, semua tergantung dari kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bisa memanage keuangan dengan baik. Ya Bapak Ibu, harus bisa memanage keuangan dengan baik.
Jangan dicampur adukan antara uang pribadi, uang pensiunan sama uang usaha. Kalau dicampur adukan, bubar Bapak Ibu. Usaha kita akan berhenti, uangnya habis, barangnya habis. Gitu Bapak Ibu. Harus di manajemen keuangan yang baik. Kalau saya atur terpisah. Begitu tutup warung, saya pisah-pisah uangnya. Ini uang untuk nyicil bayar kios, ini uang untuk gajian atau tempat khusus, atau ini untuk belanja di tempat khusus, ini bayar ayam ada tempat khususnya. Jadi begitu waktu gajian datang, ya tinggal buka kotaknya, itu uang gajiannya. Kalaupun kurang tinggal nambahin sedikit Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Yang terakhir sekali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bekerja keras, kita sudah kurang tidur, ya, kita sudah mengelola keuangan dengan baik, kita sudah mempromosikan usaha kita dengan baik. Yang terakhir adalah kita bekerja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dijabah sama Allah untuk mencapai cita-cita kita. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha butuh waktu dan proses. Banyak teman-teman saya bilang, wah nanti setelah saya pensiun tenang aja saya membuka usaha. Hati-hati Bapak Ibu, tidak semudah itu menjadi seorang pengusaha. Untuk jadi seorang karyawan aja butuh waktu 15 tahun persiapan. Jadi pengusaha minimal butuh waktu 5 tahun. Jadi buat bapak-bapak dan teman-teman saya yang saat ini masih bekerja, yang kurang lebih 5 tahun lagi pensiun atau 6 tahun lagi pensiun, mulailah segera melakukan usaha. Tidak harus besar-besaran, kecil-kecilan aja dulu. Minimal untuk melatih mental kita menjadi seorang pengusaha. Mungkin itu dulu sharing saya tentang change mode dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha. Mudah-mudahan manfaat. Seandainya Bapak Ibu tertarik dengan video ini, mohon bisa di like, share, dan komen, subscribe, sehingga channel Pak Aas bisa memberikan sharing-sharing yang lainnya yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat, senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.